Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar. Bertemu lagi di podcast Info Sumbar bersama saya Febrianita Sari. Dan hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan Bapak Henry Septa yang kemarin menjadi wali kota Padang dan saat ini nyalon lagi ya Pak ya? Iya, nyalon lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik Uni Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warga Kota Padang dan pemirsa Info Sumbar di mana saya berada. Iya, oke, semangat nih kayaknya nih. Pak, sekarang abis kemarin masa jabatan wali kotanya selesai, sekarang ngapain aja nih Pak? Kegiatannya biasa ya, ada kerja usaha yang biasa saya tekuni saya lakukan lagi. Sembari juga tentu karena sekarang sudah masuk masa kampanye ya, yang udah diatur melalui peraturan KPU. Maka selama 2 bulan ini ya, kita ya harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya untuk berkampanye ke seluruh titik yang ada di Kota Padang. Oke. Gitu. Sekarang ini berpasangan dengan Bapak Hidayat. Ya. Boleh tahu nggak kenapa Bapak Hidayat? Kenapa Hidayat ya? Ya, pertama ya mungkin karena proses dari penjaringan koalisi. Ya, waktu itu ya karena Partai Amanat Nasional, partainya saya, sebelum putusan MK kemarin itu keluar, kami diminta untuk bisa memenuhi kuota ya, dari jumlah kursi yang dimiliki di DPRD. Okay. Nah, kita kebetulan punya 5 kursi di DPRD Kota Padang, kurang ya. Itu artinya kurang ya, harus mencari koalisi. Alhamdulillah selama proses gitu ketemulah dengan Gerindra. Dan Partai Gerindra yang selama ini juga adalah partai yang selalu didukung oleh Partai Amanat Nasional untuk pencalonan presiden. Nah, alhamdulillah Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kami PAN, beliau sangat senang ketika Gerindra sangat ingin bersama saya ya untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029 ini. Maka keluarlah surat keputusan ya, SK dari PAN dan juga Gerindra. Nah, disitulah saya diamanahkan oleh Gerindra dengan Pak Hidayat itu. Oke, berarti itu historinya ya Pak ya, kenapa bisa berpasangan dengan Bapak Hidayat. Tapi chemistry-nya udah dapat belum nih Pak? Udah lama, saya udah kenal lama dengan Pak Hidayat. Kalau Pak Hidayat itu saya panggil abang aja. Ya. Pak Hidayat, karena beliau ini udah menjadi anggota DPRD 2 periode ya. Iya. 2 periode. Jadi saya udah tahulah sepak terjangnya beliau selama menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat. Berarti udah klop nih ya Pak, untuk menyusun program-program unggulan yang hebat. Lebih baik, hebat. Iya. Di 5 tahun mendatang insya Allah. Iya. Kenapa hebat Pak? Ya karena ini Padang hebat nih kan tagline-nya. Ya, Padang hebat sebenarnya begini. Henry Septa bersama Hidayat. Oke, itu kepanjangan ya sebenarnya. Ya, itu ya. Tapi intinya juga ada, intisarinya juga ada. Kenapa? Karena kita menginginkan Padang lebih hebat lagi. Oke. Kemarin udah hebat. Yang kemarin mantap dan itu ya sangat bisa memanfaat ya saya bersama pemerintah untuk masyarakat Kota Padang. Dan pada kesempatan di periode yang saya insya Allah kedua ini saya mau lebih hebat lagi lah. Makanya karena klop antara nama saya dengan Bang Hidayat, ya kenapa enggak jadi slogan juga gitu loh, sebagai semacam pemersatu ya. Bener. Gitu. Padang hebat di segala hal. Terus juga ini kan kita mungkin sudah mengenal Bapak sebagai wali kota Padang sebelumnya. Tapi kita dan mungkin para generasi Z juga belum tahu nih Bapak waktu mudanya seperti apa. Karena kita dapat info kan Bapak tuh pernah kuliah di Australia Pak ya. Itu gimana sih ceritanya Pak? Jadi saya tamat sekolah menengah atas ya, dulu ya SMA Negeri 2 Padang pada tahun 1995. Ya. Dan ya baru lahir kan? Oh ya, baru lahir. Jadi ya saya coba untuk ya kalau bisa belajar di dalam negeri lah. Nah, waktu itu kan ada pilihan ya, nggak tahu ya sekarang ini. Kalau dulu
diberikan pilihan bagi yang tamat di sekolah menengah atas itu lanjutan sekolah belajar atau kuliah di universitas yang kita mau. Oh, oke. Seperti UI, UGM, apalagi ya, UNPAD atau UNAN atau yang lain-lain lah ya. Nah, waktu itu saya pilih lah ya yang hebat-hebat. UI dengan UGM. Akhirnya saya nggak keterima. Oh, dua-duanya nih Bapak daftar di UI sama UGM ya. Oke. Akhirnya ya udah siap-siap masuk ke yang swasta. Tapi alhamdulillah ya waktu itu karena kita ada rezeki ya. Makanya saya dikuliahkan ke luar negeri karena waktu itu di tahun 95 sebelum before 1997 itu belum terjadi monetary crisis gitu. Krisis moneter belum ada yang Gen Z tahu itu. Ya, kejadian belum tahu kejadian 98. Itu dia. Jadi waktu itu rate-nya rupiah against US dollar itu sangat murah. Satu US dollar itu cuma 2.000 rupiah. Oh, 2.000 ya cuma nilai tukar waktu itu ya Pak ya? Alhamdulillah masih bisa kita handle lah gitu ya. Nah tapi ya walaupun saya dengan kondisi seperti itu di tahun 97 kita tetap maksudnya saya tetap berusaha untuk bertahan ya. Ketika terjadi krisis moneter, saya tetap di Australia. Ya saya bekerja membantu lah ya supaya jangan semuanya tidak terlalu membebani orang tua gitu ya Pak ya. Bergantung kepada orang tua lah ya. Saya bekerja sambil belajar. Ya alhamdulillah apa yang saya dapat dari bekerja itu uangnya lumayan banyak ya. Jadi bisa malah saya bisa beli mobil. Oh iya. Karena Bapak katanya kerja di ini ya Pak ya? Sempat kerja di pom bensin gitu ya? Di sini pom bensin dasarnya beda loh dengan pom bensin sini. Gimana bedanya Pak? Bedanya di sana kita itu merangkap semua. Oke. Jadi manajer juga, jadi konsul operatornya juga, melayani masyarakatnya, pelanggannya juga. Jadi kita seperti menjaga sebuah kedai atau toko ya, seperti minimarket gitu, tapi punya konsol tempat nozzle pengisian minyak yang semuanya self service ya. Jadi semuanya perlu dengan kejujuran ya. Jadi mereka isi, mereka bayar. Tapi kebanyakan juga yang banyak yang bandit juga ada gitu. Udah diisi dia lari gitu kan. Banyak. Ya, saya juga mengalami gitu. Jadi begitulah fenomenanya ya. Nah, Bapak di situ ngambil apa Pak? Kuliah Pak? Saya kuliahnya dari Advanced Diploma D3. Terus S1 di Advanced Diplomanya di Swinburne University. S1-nya saya selesaikan di Queensland University namanya. Nah, karena alhamdulillah ya di tahun 2021 itu kan ekonomi kembali membaik. Yeah. Nah, alhamdulillah ya walaupun rate rupiah antara Australian dollar dengan Indonesian rupiah itu masih tinggi, tapi alhamdulillah tidak begitu memberatkan lah ya. Artinya masih bisa ya gitu. Jadi saya selesaikan S2 di Deakin University. Namanya Deakin. Deakin. Ya, Deakin University. Nah, disitulah saya mendapatkan gelar Master of International Business, MIB. MIB, oke. Kalau bahasa bercandaannya Man in Black. Boleh nggak bercanda? Boleh. Makin lama makin kesini Bapak makin lucu loh Pak. Serius. Bapak memang sekarang kontennya kenapa sih lucu-lucu Pak? Oh gitu? Iya. Yang sekarang ya? Ya pada dasarnya saya lucu gitu ya. Ya alhamdulillah dapat teman ya yang bisa buat konten lucu ya saya senang aja. Nah, jadi kata saya bilang sama mereka lebih baik kita yang seperti ini segar fresh. Timbang serius terus gitu. Iya. Ya karena udah capek ya Pak orang terlalu serius ya Pak ya. Sewaktu saya di pemerintahan kan ya saya lihat kan gitu ya. Saya lihat kan yang protokoler segala gitu macam. Ya, kayaknya kurang diminati gitu. Tapi ketika saya bikin hal-hal yang
mungkin segar-segar ya, yang Lebih dekat mungkin dengan lebih dekat masyarakat. atau yang dengan gaya kemauannya netizen, semua menerima dengan baik gitu. Malah banyak yang following saya gitu. Wah, yaudah ini kayaknya masyarakat maunya kayak gini. Tapi tidak menutup juga untuk tetap menyampaikan kepada masyarakat luas apa yang saya kerjakan. Tapi di balik konten-konten lucu Bapak yang sekarang ya, kayaknya ada misi nih yang pengen disampaikan juga kepada followers Bapak, terutama masyarakat warga Kota Padang gitu. Kayak sekarang itu Bapak lebih sering makan di rumah makan, di kontenin, beli baju di UMKM gitu kan. Oke. Jadi gini Uni, saya waktu masih diamanahkan sebagai kepala daerah, sebagai wali kota dulunya, saya sudah jalankan itu. Jadi bukan baru sekarang, enggak. Ya. Cuman dulu setiap saya keliling, saya punya program namanya berkantor di kecamatan. Oke. Nah, jadi minggu ini kecamatan Bilanglah Lubuk Gilangan, minggu depan kecamatan di Bungus Teluk Gabung, minggu depannya lagi kecamatan Kota Tengah dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu saya rutinkan tiap minggu. Nah mungkin dari pagi kegiatannya di musola dengan kegiatan masyarakat. Yang kedua saya mungkin bersama dengan para pemangku kepentingan seperti RT RW atau juga tokoh-tokoh masyarakat. Terus setelah kegiatan itu selesai, saya langsung mengunjungi UMKM. Apa saja misalnya yang UMKM pembuatan keripik atau UMKM kuliner saya kunjungin sembari saya endorse. Itu sudah lama saya lakukan. Tapi cuma beda kemasan aja ya, kemasan Pak. aja, ya. Sekarang lebih lucu Ya, gitu ya. kalau sekarang ada saya dapat komedi. ide-ide lucu. Lebih kreatif sih. Ya bukan maksud meniru tidak, ya, tapi enjoy aja. Emang niru siapa sih Pak? Belum ada Pak, belum ada. Sejauh ini belum konten lucu-lucu dari pejabat kayaknya belum ada deh. Tapi ya Pak ya, Bapak ngerasa nggak sih kalau dengan konten-konten seperti itu maksud dan tujuan Bapak lebih tersampaikan? Lebih dekat dengan masyarakat atau tidak? Harapan saya begitu ya. Kenapa mau segar-segar yang lucu-lucu itu supaya karena masyarakat kita kan suka yang fresh itu yang tadi saya bilang. Saya melihat pembandingannya ketika saya ngomongnya serius, kayaknya orang bosan ya Pak ya? Iya, kayak nggak di follow gitu loh. Tapi kalau ada lucu-lucunya sama ini kan heboh. Nah dilihat, akhirnya tujuan kita kesampaian juga, yaitu mau endorse produk-produk dari UMKM. Ya, kayak gini lah ya. Sekalian langsung dicicipin. Boleh dicicipin. Ini UMKM Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau coba juga. Wah, enak sekali. Ausnya, harusnya ada. Kalau ada aus, ada ini. Tapi ini ada merek juga di belakangnya. Nunggu di sponsor dulu ya Pak ya. Boleh kali ya. Ya, boleh kali. Mana nih? Yang lokal kan ada. Kalau mau dirobek gimana cara merobek? Boleh, nggak bisa. Bungkus Boleh, sama Pak, kertas koran. Tapi sebenarnya aslinya Bapak seasik ini ya Pak ya ternyata. Nah itu saya serahkan sama siapa saja yang berbicara sama saya. Saya nggak berhak menilai diri saya sendiri. Lucu juga gitu, saya nilai diri saya sendiri. Jadi kayaknya selama ini terpackaging atau terkemas dalam suatu pribadi yang formal gitu ya. Mungkin karena jabatan kali ya. Tapi kalau misalnya besok dilantik jadi wali kota lagi nih Pak, bakal tetap enjoy kayak gini atau balik lagi ke setelan awal? Uni, saya nggak bikin-bikin lah ya. Kalau saya ya seperti ini dan semua orang silakan sudah tahulah karakter saya gitu. Nah mungkin di waktu ketemu sewaktu saya di pemerintah kebetulan lagi ada kegiatan yang fokus gitu ya, mungkin itu aja kali. Tapi ketika selesai kegiatan saya bercanda begini aja gitu, biar enjoy. Jadi masyarakat tidak merasa kaku lihat saya memang backgroundnya ya begini aja gitu, enjoy gitu ya. Enjoy. Yang penting kerja selesai. Yang penting kerja selesai. Apa gunanya kita terlalu serius, kerja nggak pernah selesai gitu. Tapi lebih baik kita supaya masyarakat juga paham ya bahwa tidak semuanya harus dengan terlalu bicaranya terlalu ngejaim gitu. Iya. Enjoy pun tidak ada masalah, yang penting kerja selesai. Itu aja. Oke. Tapi jangan-jangan nih karakter Bapak yang ada komedinya ini justru yang bikin hati Ibu Gemi
terlulu lantai. Boleh tahu nggak sih Pak, gini sedikit kisah cinta dari Bapak Henry Septa? Karena kayaknya kita lihat sama ibu-ibu pun sekarang udah ikut ngonten nih. Ya, saya ketemu sama ibu, istri saya, Bu Yeni Putri. Ini dijodohin apa enggak nih Pak? Ya, saya Dikenalin. bersyukur kepada Allah SWT. Saya dikenalin, ya mungkin juga maunya orang tua dijodohin. Oke. Tapi ternyata klop gitu ya Pak ya? Karena ya alhamdulillah ya cocok gitu loh dengan ibu mana. Nah, karena kan orangnya ya nggak terlalu sosialita lah kalau bahasa ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ibu saya itu kan energik gitu ya, artinya ya karena 6 tahun beda dengan saya. Oke, iya. Tentu lebih lebih dewasa juga gitu ya bukan Pak? saya yang lebih dewasanya, kalau ibu kan dia lebih fresh gitu ya, lebih asik gitu ya, karena lebih muda lah dari saya. Tentu ini bisa mewarnai kehidupan saya. Cie, saling melengkapi nih ceritanya ya. You complete me. Iya. You complete me ya Pak ya. Iya. Tapi Bapak romantis nggak sih sama ibu? Saya biasa-biasa aja. Ya, ibu yang romantis lah. Iya. Gimana sih Ibu kalau romantis Pak? Gimana saya mau mencontohkan dia gimana ya? Ya Apa begitulah. ngasih surat cinta pagi-pagi? Apa ya? Petuah di WA saya. Quotes gitu ya Karena, Pak ya? Ya quotes, karena malumlah kan kita sibuk ya kerja, jadi bahasanya selalu nasihat, ingat betul konstituen banyak, di rumah juga ada konstituen. Kayak gitu. Jadi yang ngingetin saya supaya jangan terlalu ekstra kerja banyak, family jadi nomor berapa gitu. Itu aja. Manis sekali. Ya begitulah. Kayak gitu ya ternyata kehidupan Bapak sama Ibu ya romantis sekali. Tapi itu romantis Bapak. Hal pagi-pagi, semangat pagi yang disampaikan oleh seorang istri ke seorang suami ya kan. Apalagi menjadi pemimpin pastinya sulit ya Pak ya. Ya karena menjadi seorang pemimpin harus bisa milik semuanya. Bukan maksudnya cinta saya berbagi ke semua, bukan gitu. Maksudnya saya harus memperhatikan semua masyarakat. Ibaratnya ketika menjadi pemimpin itu harus menjadi ayah untuk semua. Nah, komunitas ini, kelompok ini, masyarakat ini, warga ini. Ya ketika mereka datang ya saya terima. Keluhan mereka saya terima. Permintaan mereka saya ayomin. Gitu. Harus seperti itu. Ya artinya, dan juga ketika dikritik saya diam aja. Ya saya anggap ya mungkin itu semacam pembelajaran untuk saya lebih dewasa. Oke. Kalau ketika mendapati isu yang lagi digoreng-goreng sekarang ini seperti apa nih Pak? Kan ada nih isu 116% yang sekarang lagi digoreng-goreng. Nah ini sebenarnya apa sih 116% ini nih Pak? Jadi begini, saya jadi wali kota kan di paruh waktu. Nah, di paruh waktu itu karena 2 tahun pertamanya itu kan saya wakil wali kota ya. Iya. Dan itu kejadiannya kita semua pasti ngalamin yang namanya pandemi COVID-19. Yes, nah, tidak ada satu kota pun di Indonesia yang harus melakukan pembangunan. Karena diminta oleh Bapak Presiden waktu itu jangan prioritaskan pembangunan, ya, jangan lakukan pembangunan, lebih utamakan penanganan COVID kepada masyarakat. Sehingga 2 tahun pertama saya menjabat bersama waktu itu, wali kotanya kan Pak Mahyildi ya, sebelum menjadi gubernur. Ya banyak mengayomi masyarakat, ya, supaya jangan ada yang sakit, ada yang terdampak secara ekonomi, kan ada yang banyak di PHK dan semua. Jadi itu semua harus kita bantu masyarakat. Sehingga 2 tahun pertama semua program-program unggulan namanya, ya. Ada 11 program unggulan, betonisasi, jalan jembatan semua, termasuk juga pembangunan 500 ruang kelas baru, termasuk juga pembangunan revitalisasi gedung youth center buat generasi muda, penambahan 5 koridor dan lain-lainnya. Itu tertunda ya karena perintah Bapak Presiden harus menangani COVID. Nah, ketika saya dilantik tanggal 7 April karena Bapak Mahyildi kan jadi gubernur kan, ya mau nggak mau saya harus bertanggung jawab. Iya, benar-benar. Pertama hal yang saya tanyakan kepada jajaran di pemerintah Kota Padang, sudah berapa persen
yang selesai semua progol saya. Nol, ya. Karena waktu itu kita memang harus melakukan penanganan COVID kan. Nah itulah dalam rentang waktu kurang dari 3 tahun saya, ya 2,5 tahun saya kebut kerja, ya. Alhamdulillah ya semua 11 progol itu dinilai ya oleh baik itu Bapeda, dinilai oleh semua orang yang punya keahlian untuk menilai sejauh mana penyelesaian semua progol, ya segitu. Saya selesaikan di atas 100%, katanya 116%. Ya udah, saya sampaikan saya sampai 190%. Untuk yang mana 190% itu? Dan 11 progol itu. Jadi saya kan nggak mungkin menyelesaikan seluruh jalan yang berlobang yang dibilang, oh ini masih berlobang, ini masih gini. Ya kan nggak mungkin semuanya, karena banyaknya jalan itu kan ada 694 km. Nggak mungkin simsalabim gitu. Simsalabim semua. Terus yang ini gimana? Sedangkan APBD kita terbatas. Nah, saya harus bisa mengayomi semua. Itu dia, menjadi ayah untuk semua. Ini minta saya kasih, ini minta saya usahakan, ini saya jadikan. Semuanya selesai. 11 progol itu saya selesaikan 116% itu. Apakah tapi masih banyak Pak jalan berlubang? Iya, masih banyak. Tapi ketika nanti saya tidak mengerjakan pembangunan 500 ruang kelas baru, nanti saya dibully lagi kan? Masa yang ruang kelas baru nggak diselesain? Salah. 500 ruang kelas baru itu selesainya ternyata terakhir saya dapat info 538. Ya, karena ada proses penyelesaian setelah finish dihitung. Jadi lebih lagi. Dari yang saya sampaikan 504 ternyata 538 ruang kelas baru sekolah. Dananya, maaf ya, ini saya sampaikan di sini 300 miliar lebih loh. Dana yang gede selama saya menjadi wali kota di waktu 3 tahun kurang itu, 2,5 tahun itu. Nah, saya juga harus mengupayakan koridor Trans Padang tambahan 5. Karena ada tuh yang tengah kota Indarung, tengah kota Limau Manis, tengah kota Bungus Teluk Kabung, tengah kota Nanggal, tengah kota Lubuk Buaya. Banyak kan? Karena sebelumnya ada satu. Saya harus melaksanakan itu karena itu adalah janji kami berdua yang diberikan kepada Bapak Maridi karena beliau sudah berangkat ke gubernur kan. Saya harus selesaikan. Itu janji loh. Nah, makanya selesai. Oh, Pak, masih banyak berlubang. Iya, baru berlubang. Makanya saya harus lanjutkan lagi gitu. Harus dilanjutkan ya. Hebat gitu. Padang hebat ya. Terus nih, Pak. Kita juga tahu Bapak tuh deket dengan UAS. Ustadz Abdul Somad. Ya. Sebenarnya kedekatan Bapak sama UAS ini seperti apa? Kalau ya, jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa mengetahui atau dekat dengan Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya kenal beliau waktu beliau datang ke Padang pertama kali, dan waktu itu saya masih ingat sekali awal tahun 2022 yang mana beliau saksi untuk launching kegiatan keagamaan yang saya buat waktu itu di tahun 2022, wajib hafal 1 juz Al-Quran, yaitu juz yang ke-30 yang dimulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, yang saya sudah gaungkan kepada seluruh anak-anak didik kami yang duduk di bangku SD negeri, SMP negeri dan swasta. Alhamdulillah ya, sudah kemarin saya sudah wisudain lebih dari 4.500. Ya, memang itu program, mungkin program yang termasuk unik gitu ya, karena anak SD negeri loh yang konvensional. Kalau yang lain-lain kan bisa aja ke rumah tahfiz, itu kan itu pilihan orang tua. Tapi kalau ini saya programkan locally gitu loh. Bahwa ini untuk anak-anak saya supaya mereka ya ketika dewasa nanti mereka bisa membaca surat-surat Al-Quran minimal 1 juz yang terakhir itu. Ya, mereka mau tambah lagi, monggo. Tapi inilah yang tapi itu bukan program nasional, bukan, itu lokal. Dan alhamdulillah semua menyetujui. Ya, cuman waktu saya saja yang kurang banyak. Kalau enggak saya mungkin sudah selesai hampir 100.000 anak yang bisa saya wisuda kan. Tapi tidak apa-apa. Ini cikal bakal. Nah, kembali kenapa saya bisa kenal Ustadz Abdul Somad, Tuan Guru, yang saya panggilnya Tuan Guru, adalah karena beliau mendukung program saya. Dan alhamdulillah setelah itu hubungan kami dekat. Ya, beliau sering ke Padang. Saya juga pernah ya ikut konvoy ya. Pertama karena beliau suka naik motor kan, moge. Saya ikut dampingi. Dan beliau pernah memberi bantuan ke waktu ada kejadian banjir ya. Waktu itu banjir
di Anak Air kalau nggak salah ya. Beliau datang memberikan semangat, ya, tausiah, ceramah, semangat dan bantuan. Saya dampingi waktu itu. Dan juga beliau alhamdulillah sering juga mengundang saya ke Pekanbaru, rumah beliau. Ada kegiatan-kegiatan agamawan di pesantren di sekolah agama beliau yang di Pekanbaru. Nah itulah ya sering dengan tausiah beliau. Ada juga makan pagi dengan beliau dan sempat beliau memasangkan pin UAS-nya. Ada pin tulisan UAS. Pin UAS gitu ya. Jadi saya merasa bahagia sekali ya bisa dekat dengan seorang ulama yang begitu humble, baik gitu ya. Kalau ada politikus yang mengklaim juga didukung sama UAS gimana nih Pak? Itu pribadi-pribadi orang ya. Ya kalau dia mengklaim-klaim ya itu urusan dia lah ya. Tapi kalau saya nggak suka mengklaim-klaim itu gitu. Ya, biar aja nanti waktu yang mengatakan gitu. Iya. Waktu yang menjawab UAS nih mendukung siapa sih sebenarnya, iya kan? Siap. Tapi Bapak lengkap banget ya hidupnya. Secara keagamaan oke. Secara hobi juga Bapak ada Belum apa tuh? Saya belum bisa show cooking class. Oh, cooking class belum. Tapi anak band udah, Pak. Drummer udah nih, Pak. Iya. Emang Bapak suka banget sama musik apa gimana? Alhamdulillah, saya suka. Dari kecil itu suka musik ya. Jadi dulu waktu saya kecil, tahu nggak artis yang saya sukai? Ebit G.Ade. Kecil-kecil saya sudah suka lagu Ebit G.Ade. Mungkin kalau generasi Z begini gimana nih bapaknya gitu. Iya. Tapi saya hobi lagu Ebit G.Ade. Karena begitu menyentuh. Setelah itu saya suka Iwan Fals gitu. Nah, saya kenal musik itu di waktu saya duduk di bangku SMP. Ya, saya suka musik cadas, Metallica, Sepultura gitu. Nah, sampai sukanya saya main musik. Nah, sukalah saya dengan drum. Dengan saya main drum, saya kumpul dengan teman-teman, bikin band gitu ya. Dan ikut juga namanya festival band atau battle band kalau sebagian orang bilang gitu. Dan alhamdulillah saya pernah menjuarai beberapa festival band. Dan alhamdulillah juga pernah waktu itu kompetisi di mana ada antara Sumbar Riau. Saya dapat ya penghargaan drummer terbaik waktu tahun 1995. Oh, 95 udah dapat penghargaan. Jadi ya mungkin yang sekarang ini masih belum lahir kali ya. Tapi saya sudah ada dan itu saya sudah expose kok ke ke Instagram. Saya. Foto-fotonya dan dengan siapa vokalisnya ada waktu itu saya panggil Uda ya, Daal Junaidi namanya. Dia sekarang hobinya bikin house production dan tentang dia selalu suka dengan musik. Nah itu ya, jadi sampai sekarang ibarat kita naik sepeda ya, walaupun jarang ketika naik ya tetap bisa juga kan. Nah seperti itulah drum bagi saya. Makanya masih main ya Pak ya sampai sekarang ya Pak ya. Jadi artinya ketika ada kesempatan untuk gig gitu ya, gig bersama, saya nggak canggung gitu loh. Karena ya, alhamdulillah saya udah dapet itu ritmenya. Nah, tinggal ngikutin aja apa nih mau lagu apa. Ya kayak Pak Basuki Menteri PUPR juga. Tapi mohon ya, saya mungkin lebih dulu dari beliau. Iya. Cuman kurang diekspos saja. Iya. Mungkin ini closing statement sih dari Bapak, karena kayaknya matahari mulai mengejar kita nih. Mataharinya menggoda. Mataharinya juga mengejar kita. Bapak besok nih kalau seandainya terpilih lagi menjadi wali kota Padang, Bapak mau ngapain sih Pak? Ya insya Allah ya, jika Allah berkehendak dan saya dapat restu dari warga kota Padang, kesempatan yang diberikan kembali kepada saya tidak akan saya sia-siakan. Sebagaimana dulu diberikan amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas, saya tidak sia-siakan gitu. Dan saya buktikan, ada yang kurang, ya biasalah, namanya manusia juga nggak ada yang sempurna. Nah tentu ini yang akan saya benahi. Banyak program-program hebat yang diserta bersama Hidayat ke depannya yang telah kami sampaikan baik melalui pamflet dan lain-lainnya. Seperti salah satunya yang saya ikutin selama ini UAS ya, Ustadz Abu Somad, karena beliau juga ikut ya membuatkan visi misi untuk saya, yaitu bagaimana menyiapkan Islamic Center ke depan di Kota Padang, dan insya Allah nanti kita akan benahi Masjid Agung Nurul Iman menjadi salah satu
tempat Islamic Center Kota Padang yang lebih baik lagi. Itu sudah kita kendalikan. Dan juga sesuai arahan Tuan Guru ya Pak Ustadz Abu Somad, bahwa kami juga sepakat untuk bagaimana di periode saya kedua akan menyekolahkan ya anak-anak yang berprestasi dari keluarga kurang mampu terutama sekali untuk sekolah ke luar negeri, terutama di Al-Azhar atau di Mesir, Kairo, yang mereka bisa nantinya pulang menjadi orang yang lebih hebat dan lebih cendekiawan, yang bisa membangun tanah airnya, kampungnya, kampung halamannya. Kampung halaman. Jadi itu ya yang saya ingin lakukan nanti. Dan banyak perubahan infrastruktur nih ya. Saya bersedia bertekad saya akan memperbaiki semuanya, karena apa? Yang tugas saya di 5 tahun sebelumnya, yang 3 tahun, yang kurang dari 3 tahun itu sudah selesai. Saya lihat kebutuhan pembangunan sekolah ya dan transportasi sudah selesai. Anggaran itu saya gunakan nanti untuk pembangunan yang lain. Saya akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap infrastruktur Kota Padang. Dan itu akan saya kerjasamakan bersama dengan APBN, karena kita punya link itu. Ya, saya alhamdulillah pada kesempatan ini saya sampaikan saya didukung bersama Bapak Hidayat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik insya Allah tanggal 20 Oktober besok. Saya didukung full dari beliau. Jadi sayangnya kita sangat confident, tapi tidak oleh Allah ya. Artinya kita bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Yang penting bersinergi, harus bisa bersinergi. Kalau bisa bersinergi, maka banyak ya pembangunan yang bisa kita wujudkan di Kota Padang. Kalau bicara tentang infrastruktur banyak ya, nanti jalan Jati di Jati itu di luar yang yang kecil gitu ya, kita bisa lebarkan gitu. Karena itu sudah cita-cita saya dari waktu kecil, saya mau jalannya lebar. Mungkin di masa saya insya Allah diamanahkan pembinaan ini saya wujudkan gitu. Nah, ini yang banyak hal ya, mungkin nanti di mana-mana tempat yang sering macet kita bikin flyover lah gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ketika amanah itu diberikan kepada saya, insya Allah saya tidak akan sia-siakan, dan insya Allah saya akan jadi amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepada Henry Septa dan Hidayat. Oke, itu tadi kacamata Kota Padang dari kacamata Bapak Henry Septa untuk masa depan yang lebih baik untuk Kota Padang ya. Padang hebat ya Pak ya? Padang hebat. Padang hebat. Semuanya hebat. Oke Bapak, makasih banyak sudah berkunjung ke Info Sumbar. Febri, makasih banyak. Ya. Makasih banyak semua warga Kota Padang, terutama follower dari Info Sumbar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Kemudian juga jangan lupa cek terus informasi terkini di infosumbar.net. Sampai ketemu di Info Sumbar selanjutnya. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.